Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini. Aku Rasti Pridianti bersama para sahabat-sahabatku. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih. Saya Zahwa. Saya Azura. Saya Kanza. Saya Joanna. Wah, seneng banget ya bisa ngobrol hari ini. Dan saya Ahmad. Wih, kayaknya rame banget nih hari ini. Bener banget nih, apalagi kita mau ngobrolin sesuatu yang menarik banget, yaitu peran generasi Z dalam pelestarian budaya lewat Museum Nasional. Jadi di sini siapa sih yang sering ke museum? Saya. Jujur, dulu tuh mikir kalau museum itu ngebosenin banget. Terus pas nyoba ke Museum Nasional ternyata banyak banget di dalamnya itu hal yang unik dan keren banget. Nah, itu dia. Banyak anak muda sekarang yang belum tahu ternyata museum itu bisa semenarik itu buat dipelajari tentang sejarah dan budaya. Maka dari itu, di sini kita membahas lebih lanjut agar semakin banyak orang yang tertarik. Oke, kalau ngomongin soal pelestarian budaya, kayaknya pemerintah tuh punya peran bagus deh. Soalnya dia ngebuat regulasi buat ngedukung event pelestarian budaya ini. Bahkan restorasi museum agar tetap relevan. Nah iya, contohnya tuh kayak Museum Nasional. Di sana tuh barang-barang tuh dijaga banget tahu, biar aman. Terus juga sekarang ada digitalisasi juga supaya orang-orang bisa melihat secara virtual. Setuju, selain itu ada festival budaya dan kerjasama dengan komunitas seni supaya anak muda dapat mengenal lebih dalam sejarah dan budaya bangsa kita. Nah, kalau ngomongin tentang kenalin budaya atau museum, aku tuh penasaran deh, kalian tuh kenalin itu semua tuh dari mana sih? Kalau saya sih kenal mengenai budaya itu dari keluarga. Orang tua saya selalu menceritakan tentang sejarah dan mengajak saya itu ke acara budaya. Pertama kali saya ke museum itu ke Museum Nasional, itu pun pada saat study tour sekolah. Kalau aku sih tahunya dari sosial media. Awalnya ya nggak tertarik lah ya sama museum. Tapi mungkin karena seiring bertambahnya usia, aku jadi lebih tertarik gitu. Aku sih banyak belajar dari nenek aku. Dia tuh sering banget cerita tentang kehidupan zaman dulu tahu. Terus juga semenjak saat itu aku tuh jadi tertarik ke museum dan ikut program volunteer di sana. Kalau aku sih dari film dan dokumenter, kadang tuh kita nggak sadar kalau kita punya budaya yang sekeren itu. Pertama kali aku ke waktu itu Museum Nasional, pameran wayang digital. Nah, kalau saya sih dari dulu tuh mikir kira museum tuh cuma buat naruh barang-barang tua doang. Tapi setelah saya ke Museum Nasional, saya berubah pikiran. Kayaknya kalau museum tuh bagus buat belajar sejarah kita. Itu doang sih. Oke, gimana sih cara Gen Z buat berkontribusi dalam pelestarian budaya ini? Tapi bentar, sebelum jawab gue makan, Cok. Laper. Sederhana sih, ya kita sering-sering ke museum aja, terus juga belajar sejarah juga. Dan jangan lupa juga buat share ke media sosial biar makin banyak yang tahu nih. Jangan lupa juga hargai budaya lokal. Kalau ada seni pertunjukan atau pameran budaya, coba datang dan support. Nah, betul. Generasi kita juga kan lebih aktif ya di media sosial. Nah, itu tuh bisa banget dimanfaatin buat kita promosi budaya kita sendiri. Kalian pernah nggak sih notice museum dengan bangunan segede itu kapan tahun berdirinya ya? Aku tahu. Museum Nasional ini didirikan pada tahun 1778 oleh Batavia's Genootschap van Kunsten Keppenkoppen. Susah banget kan? Iya. Nah, dulu nih patung Gajah nggak sih? Iya, dulu ini disebut nama patung gajah. Dulu ini tuh disebut patung gajah karena dulu tuh terdapat patung gajah di depan bangunan ini. Oh iya, pantas. Terus apa? Nah, kayaknya nih museum nih pernah beberapa kali renovasi dah, termasuk Digitalisasi koleksi nggak sih? ya sama perbaruan gedung biar lebih relevan Iya aja. sih, modern. Ya biar lebih modern gitu. Tapi nih, tahun 2003 lalu sempat ada musibah kebakaran yang merusak banyak banget Ya, koleksi. sayang banget. Nah, tapi untungnya pemerintah tuh segera melakukan restorasi. Keren. BTW dari kalian ada nggak sih yang tahu apa aja event budaya yang pernah diselenggarakan di Museum Nasional? Banyak sih, contohnya itu Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2022. Di situ tuh banyak banget berbagai seni pertunjukan dan pameran budayanya.
Terus ada pameran batik Nusantara di tahun 2023. Jadi di sana tuh pengunjung bisa lihat batik dari berbagai daerah di Indonesia. Terus juga ada workshop membatiknya juga loh. Nah, aku dulu sempat datang ke Festival Museum 2023. Di sana tuh menghadirkan koleksi kerajaan-kerajaan Nusantara dan juga diskusi sejarah interaktif, betul. Selain itu juga ada pameran digitalisasi Museum 2024. Di sana menampilkan beberapa banyak koleksi itu dalam bentuk virtual reality. Itu menarik banget sih buat generasi muda. Iya sih. Nah, jangan lupa juga sama pagelaran wayang dan seni budaya 2024 yang menampilkan berbagai jenis wayang seperti dari Bali, Jawa, sampai Sumatera. Ini tuh bukti nggak sih kalau museum itu bisa dijadiin tempat buat belajar? Nah, betul tuh. Oke, sebelum tutup, ada nggak sih pesan-pesan buat Gen Z biar dia tetap jaga budaya kita? Ada dong, budaya itu jati diri kita. Jangan sampai kita mengenal lebih banyak budaya luar daripada budaya kita sendiri. Betul banget tuh. Sekali-kali kalian eksplor ke museum-museum dan pameran-pameran lainnya. Dijamin nggak kalah asik dan seru juga dari hiburan lainnya tahu. Nah, kalau kalian ada skill konten lah ya, itu bisa banget dicoba, iya boleh dicoba buat promosi budaya kita. Setuju, budaya nggak akan hilang kalau kita terus melestarikannya. Seru banget pembahasan kali ini. Semoga yang nonton terinspirasi ya teman-teman. Oke, jangan lupa ya ke Museum Nasional. Sampai jumpa. Belajar kita buat astagfirullah. Jadi pertama-tama Bisa. kapan berdirinya ya? Banget. Makanya kan. Lu gimana? Biar nggak tahu. Baca aja kali ya. Oh, lu tes. Udah. Oh, belum tes, Cok. Aku nanya. Nanya. Ini yang sering ke museum ceritanya dia diet lang. Buat astagfirullah. Buat belajar sejarah kita. Astagfirullah. Sebelum gua ngomong boleh nggak sih gua minta